Selamat siang untuk adik kami kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Ibu akan terangkan tentang fluida statis. Nah, fluida statis berarti fluida yang dalam keadaan diam. Misalkan air ya yang sudah berisi di dalam gelas. Jadi air itu diam. Nah, itulah fluida statis. Nah, kita ambil contohnya ini tadi, ada wadah yang sudah diisi air. Nah, air yang di dalam ini diam, berarti inilah fluida statis. Nah, maka besar tekanan dalam fluida ini, ya, besar tekanannya. Itu tekanan hidrostatisnya adalah besar gaya persatuan luas. Tekanan hidrostatis adalah besar gaya persatuan luas. F per A. F-nya sama dengan M kali G. F sama dengan M kali G. Nah, masukkanlah harga F-nya M kali G per A. Nah, keluarkan atau substitusikan mencari massa. Rho kali V. Massa sama dengan massa jenis kali volume. Ini volume. Ya, maka persamanya jadi Rho kali V kali G per A. Nah, sekarang kalau misalkan ini tadi dengan luas penampang A, ini luas penampangnya A, tingginya H, berarti volumenya ini adalah luas kali tinggi. Volume sama dengan A kali H. Nah, kita substitusikan kemari lagi. Rho tetap V, gantilah V dengan A kali H. Berarti A kali H kali G per A. Habis A-nya, maka mencari tekanan hidrostatis itu adalah Rho kali G kali H. Nah, ini jika tidak diperhitungkan tekanan udara di permukaan. Kalau diperhitungkan tekanan udara di permukaan, maka tekanan hidrostatis di dasar itu menjadi PO tambah Rho GH. Ini PO-nya adalah tekanan di atas permukaan. Nah, jadi satuan dari tekanan itu adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Ada juga ATM. Satu ATM itu atmosfer. Satu atmosfer itu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kita lanjutkan ke hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis ialah setiap titik yang berada pada bidang datar di dalam suatu zat cair yang sama akan memiliki tekanan yang sama. Ya, akan memiliki tekanan yang sama. Nah, contohnya ini bejananya ini ada berbeda ya, berbeda bejananya, tetapi kalau pada dasarnya ini sama dia, ketinggiannya dari permukaan juga sama, maka tekanan dalam fluida ini, tekanan di dalam bejana ini itu sama. Ya, itulah hukum utama hidrostatis. Nah, ini juga hukum utama hidrostatis bisa digunakan untuk menentukan berapa massa jenis suatu fluida. Nah, ini ada bejana U. Yang pertama ini diisi dengan minyak, kemudian yang satu ini diisi dengan air. Nah, dengan permukaan yang sama, titik A sama permukaan dasarnya dengan B, maka menentukan Rho-nya yaitu dengan hukum utama hidrostatis tadi, sama tekanan di setiap titik. Berarti PA sama dengan PB. Mencari P, Rho GH, berarti Rho M kali G kali HM sama dengan Rho air kali G kali H air. Nah, habis G-nya, maka Rho minyak kali H minyak sama dengan Rho air kali H air. Nah, kemudian kita lanjutkan ke hukum Pascal. Hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian dengan sama besar. Nah, ini ada juga bejananya ini tadi. Kalau bejana A ditutup dengan pengisap yang luas penampangnya A1. Kemudian kakinya satu lagi ditutup dengan pengisap luas penampangnya A2. Nah, kalau luas penampang A1 ditekan dengan gaya F1, maka besar tekanannya ini akan sama ke luas penampang kedua. Jadi tekanan pertama sama dengan tekanan kedua. Ini hukum Pascalnya. Mencari tekanan itu adalah gaya persatuan luas. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya, inilah hukum Pascal. Perbandingan tekanan itu adalah sama. P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Hukum Archimedes. Sebuah benda yang tercelup sebahagian atau seluruhnya ke dalam zat cair
akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. FA sama dengan WBA, gaya ke atas sama dengan berat benda dalam fluida. Mencari berat itu adalah massa kali gravitasi. Nah, mencari massa rho kali V, berarti gaya ke atas sama dengan rho fluida kali volume benda dalam fluida kali G. Inilah persamaan dari hukum Archimedes. Nah, kemudian apabila benda dimasukkan ke dalam fluida, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa bendanya tenggelam. Nah, syaratnya tenggelam apabila gaya ke atas lebih kecil daripada berat benda, atau berat benda lebih besar daripada gaya ke atas. Nah, maka rho B-nya lebih besar dari rho F. Nah, melayang. Syarat melayang, berat benda sama dengan gaya ke atas. Berat benda berarti rho B-nya nanti sama dengan rho F. Yang ketiga, terapung. Kalau dia terapung, syaratnya berat benda lebih kecil daripada gaya ke atas. Nah, maka rho benda lebih kecil daripada rho F. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, ini nanti kamu tuliskan di catatannya dan Ibu akan kirimkan lagi nanti supaya dilengkapi catatannya nanti.